Halo Sobat Tiki semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik Waalaikumsalam. lagi di acara Tiki On Air Ramadan dan kali ini kita On air itu berarti on air. di atas air. Kok air sih? Di, Air. di atas udara. Air. Di udara. Iya di atas Mm-mm. udara lagi. Oh, Oh makanya logo Tiki itu pesawat. ya karena kan pengiriman. Itu rata-rata pesawat. Iya dong. Ganti lagi Lat. Hah? Ganti. Lah haula wala quwata illa billah. Tapi gini jadinya. Oh belakang-belakangan. Nah. Ngambek. Iya. Karena Karena kan kita berbeda dalam hal ini. iya kita lagi ngomongin soal hubungan. Iya benar. Jadi ngambek dulu nih. Iya benar. Aku tuh bingung. Ya. Semua pendakwah. Mm-mm. Ini nih. Tegakkan duduk kita. Oke. Kenapa banyak banget Mm-mm. dai-dai muda Ya. yang kompor banget soal nikah muda. Ya. Terus. Dan kalau akhi-akhi ini baru habis nikah. Ya. Akan ngomporin ke teman-teman jomblonya. Kayak jomblo tuh terhina banget. Mm-mm. Pokoknya kayak lu harus nikah deh. Ya kalau guyonan bapak-bapak gini. Gue nyesel lo nikah. Nah iya kenapa? Kenapa gak dari dulu? Bete banget. Aku paling benci itu. Itu jokes dari tahun berapa? Iya benar. Itu jokes dari zaman Tiki pertama berdiri. Iya benar. Awas banget. Udah itu. 50 tahun. 50 tahun. Iya benar. Jadi ngerasa kayak apa sih? Belum lagi tongkrongan ngomongin soal Iya. nikah lebih dari satu lah. Apa maksudnya Iya. kayak buset dah apa sih? Bener Iya bener kan? banget ya. Bener kan? Iya. Kenapa ya orang yang bilang nikah muda tuh sepaket dengan poligami ya? kayak kalau kita bahas ke overthinking orang, Iya. tujuan hidupnya nikah kali ya. Iya. Kenapa kayak gitu? Padahal Iya. kalau aku balesin julid dong. Aku Iya. bilang Heeh. emang setelah nikah Mm-mm. yang nikah nafkahin lu, Iya. yang ngurusin ini dia Iya. lu. Emang lo yang bayarin? Emang lu bayarin. Heeh. Ya, kan ujungnya gue juga. Jadi Iya. biarlah gue memilih jalan hidup gue gitu. Benar. Nah, Bener. sebenarnya Mm-mm. emang ada sunnahnya Mm-mm. nikah muda. Mm-mm. Itu dulu deh. Atau cuman kayak nikah aja. Di mana nikah Iya. juga kan orang beda-beda stepnya. Kenapa Benar. sih ada? Heeh. Aku nggak tahu kenapa kata nikah muda ini sangat Iya. identik dengan orang agamis gitu. Bener. Hmm. Bener. Pada faktanya Rasulullah menikah umur 25. Iya. Bukan 18 kan? Iya benar. Maksudnya juga bukan seperti yang orang-orang kira gitu. Dan ada satu lagi. Apa? Bunda Khadijah umur berapa? Iya itu ustaku. Hmm. Aku kagetnya lebih ke situ. Jadi Iya. langsung lompat ke Bunda Khadijah. Iya benar. Iya kan? Artinya menurutku ya dari titik itu aja Iya. kita mengetahui bahwasanya nikah itu adalah tergantung keperluan. Iya. Dan kalau kita bicara keperluan orang kan perlunya beda-beda. Ya kan? Misalnya contoh kayak aku sebagai seorang lelaki yang sangat memahami bahwasanya kelemahan terbesarku adalah wanita. Oke. Maka aku merasa sepertinya aku perlu menikah muda. Iya, aku sederhanakan ya guys ya. Ini bucin. Nah, gitu. Beliau ini bucin. Iya karena kalau misalnya aku nggak menikah muda, aku terlalu banyak vulnerability. Iya. Anu Iya kan? rapuh. Rapuh gitu kan ya. Ada lagunya. Apa Mau tuh? aku nyanyiin gak? Enggak. Mumpung kita lagi on air. Jangan. Aku rapuh. Ramadan saya harus menjaga emosi Ustaz. Jangan sampai kayak saya batal lebih awal. Iya benar. Ya, Nah, artinya aku kan vulnerable ketika aku belum punya pasangan ya. Iya. Nah, contoh misalnya kayak lu pernah pengalaman gak sih ketika lu ngisi kajian ketika lu belum nikah gitu? Hah? Itu kan rasanya kan kayak misalnya contoh ada yang Oke. bening. Lu gak relate ya, At, ya? Lu gak relate, At? Masa sih, At? Lu gak relate, At? Enggak. Nah, Tapi dari sini kita tahu kenapa itu jadi penting buat antum kan? benar. Nah, Karena setelah aku nikah itu gak terjadi. oh gitu. Aku bodo amat, serius deh. Oh. Ya, Oke. aku belum pernah Song Hye Kyo ada di majelisku sih. Kalau ada Kalau ada mungkin aku berpikir begitu mungkin ya. mungkin. Tapi selama ini aku merasa bahwa saya setelah aku nikah itu permasalahan hilang. Artinya aku lebih stabil dalam kehidupanku. Oke. Artinya aku merasa bahwa saya ketika aku pulang aku bisa berbucin-bucin gitu maksudnya dengan istriku. Artinya terus aku bisa flirting, aku bisa menggoda istriku, aku bisa semua jurus yang antum pelajari di film itulah ya. Iya, Di gombal. drakor itu. gitu kan ya. Hmm. Hari ini kayaknya aku merasa gravitasi bukan 9,8 meter per sekon lagi. Kenapa? Karena sekarang semua itu tertarik pada kamu. Ya Tuhan. Ya, Nah kalau aku ngomong itu sama random jamaah kan. Walila kesian gak sih?
Tapi Umu tipikal yang suka gak digituin? Dia paling setelah itu mukul kayak istri-istri Enggak, lain. mukulnya tuh kayak gitu-gitu gak? Iya kayak gitu, dia mukul orang. Kalau istriku beneran kayak gini nih. Sekali lagi enggak lu? Iya, dia gak suka digombalin. Kenapa? Gak suka, gombal lu gak suka. Kenapa? Gak tahu. Gak tahu. Orangnya tidak in romantic way. Sukanya apa? Dikasih berlian atau apa? Emas. Udah antam. Langsung gitu aja. Langsung. Oke. Nah, Iya, kalau jadi istriku sih masih bisa sih digituin. Masih bisa ya. Dia kayaknya yang lu bilang, dia orangnya cepat senang dia kayaknya. Cepat bahagia. Gak perlu emas gitu. Gak perlu emas ya. Oke, jadi tadi antum menikah muda. Jadi waktu itu berapa ya antum nikah? Aku 22,5. Lebih cepat dari Rasul ya? Iya, tujuanku bukan itu sih. Apa? Karena standarku bapakku aja sih. Karena bapakku bilang dia menikah 23, aku bilang masa aku 23. Oh enggak, pinginnya lebih cepat dari, lebih mengungguli ayah. Iya, 22,5. Makanya anak juga mengungguli ayah. Betul, tapi anakku gak tahu sih. Kayaknya aku gak rekomen dia nikah 22,5. Kenapa? Karena balik lagi ya. Untuk anak antum. Untuk anak. Ya. Karena balik lagi ya, ini kan semua soal keperluan ya. Ya. Aku melihat bahwa saya ketika zaman dulu, rasanya kita lebih cepat dikasih tanggung jawab. Oke. Pada zaman dulu ya. Dan yang kedua adalah sepertinya dunia itu tidak serumit sekarang, nggak secomplicated sekarang menurutku ya. Oke. Nah karena itulah ketika dunia ini lebih complicated, menurutku ada lebih banyak juga harusnya pembekalan yang bisa dilakukan kepada anak-anak sehingga dia bisa mengatasi dunia complicated ini. Berarti tadi masalah nikah muda tuh bukan hanya karena personnya butuh atau tidak, Iya. tapi juga kondisi zamannya ya. Ya, pertama adalah keperluan, yang kedua adalah keperluan itu sudah bisa dia siapkan belum. Gitu maksudnya. Jadi gini, ya memang kita senantiasa perlu sesuatu misalnya. Kita perlu makan, tapi pertanyaannya kita sudah siap untuk makan atau belum kan gitu. Nah balik lagi, keperluan tuh akan bertemu dengan kesiapan. Kalau misalnya kesiapan itu juga matching dengan keperluan, maka kita bisa nikah muda itu tadi. Tapi by the way, aku sih tidak dalam posisi semua, walaupun aku nikah muda ya, karena aku tahu keperluanku, karena aku tahu kesiapanku, aku juga tidak mewajibkan yang lain. Cuman di zaman sekarang itu memang menurutku tadi, kenapa ada orang-orang merasa perlu untuk senantiasa promote nikah muda dan segala macam. Karena mereka biasanya dalilnya selalu ditabrakkan dengan kalau ada orang yang tidak nikah muda, dia biasanya bermaksiat. Iya kan? Oke, counter. Iya. Padahal banyak orang betul nikah muda dan maksiat. Betul. Itu dia menyakiti dua hati. Iya sih. Dan anaknya. Iya juga sih. Bukankah lihat videonya dia KDRT di depan istrinya, depan anaknya, bahkan depan bayinya. Di titik itu aku bilang apa? Dan dia hafiz. Betul. Maksudnya kayak kurang apa lagi gitu. Di titik itu aku bilang apa tau gak? Apa? Tidak semua orang memang layak untuk jadi seorang bapak atau ibu. Walaupun gini ya, aku tadi sebelum acara ini aku ngobrol nih sama teman-teman dari Tiki. Gitu kan ya, mereka biasanya kan mengantar paket ya. Betul. Nah kalau kita kan mengantar hidayah. Tiki nerima paket hidayah? HP. Iya Allah, ya tua banget tuh, itu zaman banget tuh. Iya. Nah jadi gini, aku ngobrol sama mereka gini. Setiap problematika rumah tangga, aku belajar sampai di titik ini tidak pernah berasal dari satu pihak. Antum pernah bilang sih. Selalu pasti ada dua pihak itu yang bermasalah. Tapi mau salah siapapun atau salah dua-duanya, tetap aja tanggung jawabnya laki-laki. Aku sepakat. Dan kalau permasalahan nikah muda ini ya, atau lebih tepatnya kita katakan tidak siap menikah. Karena gini ya, problematika yang tadi lu bantah, itu bisa dibantah balik lagi. Bahwasanya bukan hanya orang-orang yang nikah muda yang punya masalah. Tapi orang yang nikah tua pun juga punya masalah. Iya benar. Jadi kan berarti bukan pada muda atau tidak mudanya kan. Tapi pada orang yang siap atau tidak siap. Karena orang muda belum tentu dia, jadi gini, orang nikah muda karena pengen menghindari maksiat, belum tentu dia justru terus punya terhindar dari maksiat. Dan orang-orang yang nikah yang lebih tua belum tentu dia juga siap. Untuk terus kemudian gak maksiat gitu kan ya. Nanti kalau kita lihat pada kejadian orang-orang yang memang mereka tidak siap untuk menikah ini, maka kita bisa melihat satu pola. Polanya adalah mereka mengambil keputusan menikah itu bukan karena purpose. Tapi karena pleasure. Even bukan passion. Demi kesenangan, memenuhi apa yang dia perlukan begitu aja. Contoh ya, gini deh. Ada orang bilang, kenapa kamu menikah? Supaya aku gak maksiat. Sebentar, kenapa harus selalu tentang kamu sih? Oh no, iya lagi. Iya itu memang paling rendah. Gak ada masalah kalau memang kamu nikah karena kamu gak mau maksiat. Aku juga sama.
Aku juga dulu bucin gitu maksudnya. Dan aku benar-benar merasa ketika aku kelemahannya adalah perempuan. Tapi kan tidak semua harus tentang kita kan. Maksudnya dengan kalau kamu nikah dengan itu aja, itu boleh. Tapi apakah cukup? Karena kalau untuk kamu berarti pleasure, bukan purpose kan gitu kan ya. Tapi orang lupa, aku juga nikah karena aku punya purpose. Tunggu. Dan itu kan kalimat tadi, asal aku nggak maksiat, biar aku nggak maksiat. Itu kan kamu berarti. Itu kan spesifik juga, maksiat tertentu kan? Iya. Artinya ketika dia menikah, dia tidak bermaksiat di titik itunya. Betul. Tapi seringkali tanda kutip ya, istrinya, dia bermaksiat kepada istrinya di mana dia tidak memenuhi hak-haknya dan seterusnya. Terus dia ngerasa, kan bukan karena itu aku menikah. Bener. Bukan untuk ngertiin kamu, bukan untuk nafkahin kamu. Tapi untuk aku. Untuk aku, iya. Sama kayak gini deh. Lu pernah gak ketemu dengan orang-orang yang bilang begini, kenapa kita harus menerapkan Islam? Nah, iya. Supaya pendidikan tuh gratis. Kenapa semua harus tentang lu sih? Supaya nih misalnya setelah pendidikan gratis, yang namanya kesejahteraan itu dijamin sama pemerintah. Nggak seperti pemerintah sekarang misalnya dan segala macam. Jadi semuanya tuh balik lagi ke dia lagi. Artinya kalau pemerintahan sekarang terus sejahtera, dia berhenti bersuara, dan artinya jika nanti pemerintahan Islam itu ini dia juga artinya begitu terus kemudian terpenuhi keinginan pribadinya atau minimal segala sesuatu yang bersifat doror atau berbahaya bagi dirinya secara pribadi dipenuhi, dia tidak merasa perlu untuk step up. Semua tentang dirinya. Itu kan berarti kan karena pleasure kan. Iya. Nah itu yang aku bilang, sebenarnya tidak semua orang siap untuk jadi seorang ayah atau tidak berhak memiliki seorang anak. Karena problemnya adalah, aku sering bilang sama orang lain, saking banyaknya scary marriage ini yang aku lihat adalah salah satu nasihat yang bisa aku berikan pada teman-teman yang mau nikah adalah, kamu benar-benar harus hati-hati. Kalau ada jaminan apapun yang bisa kamu lakukan untuk membuat hatimu semakin mantap, ambil itu. Pergilah ke psikolog. Tanya sama psikolog. Kita udah tahu dari sudut pandang agama kayak kenapa kita milih orang ini. Tapi coba tanya ke psikolog. Minta dia ke psikolog. Minta rekomendasi bahwa saya psikolog tuh bilang oke, dia secara ilmuku setidaknya sampai detik ini aku ngelihat dia adalah secara mental health dia normal. Bayangin dulu ketika bapak ibu kita nikah belum ada pap smear, tau gak lu pap smear? Tahu ngecek perempuan itu. Ya gue gak tahu siapa tapi yang jelas adalah secara fisik dia eligible. Iya dicek lah. Ya dicek kan ya. Dan itu menjadi sesuatu yang mandatory sekarang. Betul. Ketika zaman dulu orang-orang gak ngecek tentang genetik kan. Secara dulu orang gak ngecek tentang penyakit bawaan kan. Tapi sekarang ini menjadi mandatory kan ketika kita mau nikah kan. Sama ini juga sekarang ada kayak kontrak sebelum nikah. Betul. Benar-benar ada itu. Nah dan problematikanya penyakit fisik itu selalu lebih rendah akibatnya daripada penyakit mental. Iya lagi. Kenapa kita nggak menjadikan itu sebagai salah satu terus kemudian juga jaring pengaman kita gitu maksudnya. Karena begitu kita ada jaring pengaman itu, kita jadi mantep hati kita untuk nikah kan gitu kan ya. Nah aku bilang sama mereka pada orang lain saking banyak itu, tidak nikah itu lebih baik daripada salah nikah. Apalagi bagi perempuan. Iya, korbannya paling banyak soalnya. Problematikanya adalah ketika sudah nikah bagi perempuan mereka irreversible, laki-laki reversible. Iya, ngaku bujang juga nggak ada yang problematis. Iya. Mengaku bujangan kepada setiap wanita. Lagu lawas tuh. Itu udah kakek-kakek kan. Nah itu kan maksudnya dia bisa kan ngaku bujangan. Dari mana orang tahu dia terus kemudian sudah tidak bujang? Orang bentuknya masih sama. Orang gak ada yang berubah dan segala macam. Tapi perempuan kan gak bisa nih. Betul. Nah makanya itu dari segi itu aku relate juga sih. Ketika dikatakan bahwa saya nikah muda itu kalau misalnya dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Atau dia nikah cuma untuk dirinya sendiri. Menurutku sih harus diselesaikan sih. Karena kamu harus belanja lebih daripada pleasure. Atau nyari seseorang karena cakep. Kenapa kamu harus cepat-cepat nikah? Supaya gak diambil orang. Ini alasan, ini banyak loh nih. Itu serius? Banyak banget. Supaya gak diambil orang, ini pemikiran macam apa ini? Tapi pernah sih ada juga, tapi bahkan sampai level ta'aruf loh. Iya. Jadi ada orang udah ta'aruf terus ngomong ke aku, ini gimana ya keluarga aku belum setuju, padahal udah jalan segini-gini. Aku bilang, ya kalau gak setuju. Kenapa lu sampai di titik ini? Iya maksudnya kayak, ya udahan lah dulu, baru ta'aruf. Betul. Nanti dia diambil orang lain. Nah itu kalimatnya, tapi udah sayang. Lah. Ini problematik sih. Pertama gini ya. Rasulullah memang memerintahkan orang untuk menikah. Dan memerintahkan orang untuk cenderung pada orang-orang yang dinikahi. Hanya saja kita lupa bahwa Rasulullah sebelum semuanya itu melatih para sahabat punya purpose. Makanya kan ketika orang punya purpose, menikah itu menjadi sesuatu tambahan bagi dia, bukan menjadi sesuatu kesibukan baru bagi dia, yang akhirnya mengalihkan dia dari purpose itu. Lah kita itu sering kali bilang
Rasulullah berkata, an-nikahu sunnati. Sesungguhnya nikah itu sunnahku. Siapa yang gak mau dengan sunnah Rasulullah SAW? Bahwa saya ini lagi melaksanakan sunnah Rasul. Saya menikah muda itu melaksanakan sunnah Rasul. Dan orang-orang muda ketika menikah lebih bagus daripada orang tua sudah menikah, yang menikah. Karena ini sunnah Rasulullah. Tapi dia lupa sebelum Rasul ngomong an-nikahu sunnati, Rasul tuh ngajarin banyak, lu skip. Rasul jadi alamin. Iya makanya. Contoh kayak poligami ya. Lu kok bisa bilang poligami sunnah Rasul? Tapi lu skip yang lain. Iya. Paham gak sih maksudku? Iya. Banyak banget loh yang lu skip sebelum Rasul poligami. Lah inget loh bahwasanya Rasul poligami itu setelah Khadijah wafat. Iya, setelah berjuang berdarah-darah. By the way, anyway. Iya. Gitu kan. Rasulullah itu gitu kan ya. Khadijah wafat itu adalah 2 tahun sebelum 2 atau 1,5 tahun sebelum beliau hijrah. Iya. Artinya seumur hidup beliau itu beliau cuma punya 1 istri loh. Bukan berarti aku bilang poligami gak boleh. Jangan salah. Aku tetap pada pendirian bahwa saya setiap yang Allah bolehkan mana mungkin aku haramkan. Tapi Rasulullah itu dari 25 tahun sampai dengan umur ketika beliau hijrah itu. Beliau itu dengan Bunda Khadijah dan banyak banget yang beliau ajarin. Nah lu skip semua itu sampai pada satu titik langsung terus kemudian nikah muda dan poligami. How come? Oh kan aku milih sunnah yang aku suka aja. Nah berarti di titik itu kan ya. Berarti problematikanya adalah aku pernah ditanya sih, sebelum aku cerita problematika, aku pernah ditanya, aku poligami enggak? Aku bilang pertama aku tidak mungkin mengharamkan yang Allah halalkan. Tapi kan istriku tuh tahu banget, aku tuh enggak mau poligami bukan karena aku enggak mau. Tapi karena aku enggak mau repot. Ya tuh enggak mau, males. Gua aja enggak pernah pakai jam. Kenapa? Ya, oh karena ribet aja. Repot. Jangan jam, aku tuh gak pernah manjangin rambut. Kenapa? Nyisir. Coba bayangin. Aku udah bawa berapa ini tadi. Lah, coba bayangin. Repot banget tuh. Repot kan? Iya. Nah, lu bisa bayangin gak punya istri 2? Aduh, lebih ke punya 4 mertua jadi. Berarti bukan karena aku gak mau kan? Iya, aku mau aja. sebagai seorang laki-laki. Iya. Cuma mikir repotnya males jadinya. Iya. Paham gak sih? Kayak lu gini deh. Lu pernah gak sih pergi ke satu restoran. Terus kemudian lu pengen banget makan di restoran itu. Tapi rame. Iya. Kan jadi kan males. Riuh. Iya. Itu mungkin cewek gak relate ya. Tapi kan cowok kan gitu semua mikirnya. Iya benar. Mending jadi, pesen apa kayak atau. Betul. Iya. Jadi aja lah. lu mau makan tapi sulit. Mendingan gak usah makan. Mending makan tempat lain. Karena tuh maksudnya gini, lu mau makan tapi harus diangetin dulu dan segala. Aku lebih mending gak makan loh. Ribet gitu. Ya mending aku skip loh. Karena aku kalau enggak aku nunggu istriku datang baru aku minta, aku mau makan. Tapi kan di situ poinnya adalah kalau tujuannya memang makan, betul. Kenapa aja dimakan? Benar. Kenapa jadi makan yang ribet? Benar. Itu kan kayak gitu maksudnya kayak betul. Tergantung tujuan juga kan? Betul. Nah, balik lagi terus kemudian problematika pada orang-orang adalah dia memandang nikah itu cuma nikah, padahal nikah itu adalah bagian daripada hukum Allah. Nikah itu cuma perantara, persis kayak uang. Oh. Iya kan? Semuanya perlu uang, ingat gak? Iya. Semuanya memang juga perlu istri. Iya ada juga sih yang gak merasa gak perlu sih. Iya. Tapi bagi yang orang-orang yang mau nikah, lu harus ngerti bahwasanya itu adalah perantara. Kalau perantara tidak perlu untuk dianggap sebagai sebuah pencapaian. Itu loh Tat. Iya pencapaian itu aku juga sering kayak gitu. Maksudnya kayak iya kan nikah, ya nikah. Kenapa kayak jadi lu kebanggaan terus orang lain yang gak nikah lebih nista gitu loh. Iya lu harus terus kemudian ngejek-ngejek orang yang belum nikah. Jomblo. Betul. Contoh kayak gini ya. Orang tiki nganterin paket. Tujuannya adalah paketnya nyampe. Betul. Bukan bawa paket ke dalam truk. Kalau dia sudah paket dalam truk, sudah terus kemudian dirasa itu sebuah pencapaian, maka dia akan cepat puas. Iya. Nah dan ketika orang cepat puas, dia mulai akan vulnerable. Nikah. Kalau itu dijadiin sebagai sebuah tujuan, maka begitu nikah, aku jamin. Rasa sayangnya hilang. Itu bener lagi. Bukan rasa sayangnya hilang ya. Maksudnya bukan aku bener lagi. Lebih ke karena sejak awal bukan itu tujuanku. Betul. Makanya banyak orang yang bingung juga. Karena aku dulu bilang prinsipnya tuh cintai orang yang kamu nikahi, bukan menikahi orang yang kamu cintai. Maksudnya adalah aku punya standar dulu. Bagus. Setelah ketemu standarnya tepat, aku nikahi dia, nanti aku belajar mencintai gitu. Betul. Nah, dari situ fokus hidupku tuh bukan berbunga-bunga. Betul. Di hidupku tuh yang ngerjain semua hal yang perlu lakuin seorang suami, seorang ayah, seorang ya gitulah gitu. Dan kalaupun berbunga-bunga itu bonus. part of itu. Itu aku yang bonus. Kayak
enak juga ya gitu. Tapi kalau orang yang nyari bunga-bunganya ketika udah gak berbunga lagi dia nyari bunga di luar kan. Betul. Itu yang sering terjadi. Itu gitu. dia. Karena bunga tidak selalu ada di dalam. Kadang di bank. Kadang bunga berbunga. Berbunga. Tapi ini penting banget ya. Karena gini ya, kalau ada orang misalnya nyari tujuannya adalah pernikahan, serius, apalagi laki-laki. Ini kita kasih tahu pada semua pendengar kita ya. Otak laki-laki dan otak perempuan itu berbeda. Secara neuroscience itu sudah fix banget. Betul. Bahwa otak laki-laki itu adalah otak pemburu. Iya. Jadi kalau misalnya kita bayangkan bahwa ini adalah zaman-zaman purba, gitu kan ya. Yang penting survival instinct. Otak laki-laki itu adalah otak pemburu. Sementara otak perempuan adalah otak penjaga. Betul. Maka ketika dia menjaga, dia sangat sensitif terhadap perubahan emosi. Oh, iya. Dia nggak peduli tujuan sih. Iya, benar. Oke. Karena yang dia peduliin adalah emosi. Iya. Contoh harus sensitif. Harus sensitif. Contoh ya misalnya ya. Perempuan itu saking sayangnya sama anaknya, meskipun anaknya salah, dia tetap sayang, dia tetap bela. Kenapa? Karena dia sensitif sama hubungan. Laki-laki. Tapi itu benar kan? Kalau dia karena dia penjaga di rumah, betul. Pemelihara di rumah, maka dia harus sensitif kalau ada gangguan apapun. Benar. Nah, tapi kalau laki-laki sebagai pemburu sensitif, dia nggak fokus ntar untuk memanah atau menombak kan? Maka laki-laki fokus banget. Karena laki-laki fokus banget, dia sudah tahu bahwa karena otaknya didesain sebagai seorang pemburu, begitu buruannya dapat, dia langsung menurunkan semuanya. Oke. Ya kan? Iya. Makanya laki-laki ketika sudah dapat sesuatu, dia merasa itu sudah tercapai, udah hilang. Iya. Dia gak perlu lagi untuk nyari lagi kan. Dan jika itu adalah nikah itu sendiri. Gimana coba bayangin. Dia gak akan benar-benar mempertahankan lu juga gitu. Itulah yang dikatakan dalam teori ekonomi the diminishing law of marginal utility. Kalau andaikan tujuan kita adalah makan, maka atau dunia lah, semua yang bersifat dunia itu adalah semakin kita nikmati, semakin hilang tuh rasanya. Itu terjadi pada apapun. Contoh ya, nih, berapa banyak di antara kita pengen banget beli satu handphone. Betul. Kita nontonin reviewnya. Kita tontonin 40-50 review tentang itu. Semua kita tahu tentang itu. Udah fix banget gue pengen beli ini. Bener-bener fix banget. Udah bayangin kita seperti apa. Itu kayak ngomongin gue. Ya terus, aku lagi relate banget ini. Setelah kita beli, kita pegang. Setelah kita pegang, sehari, 2 hari, lama-lama. Paham gak sih maksudnya? Lu bisa bayangin kalau itu pernikahan. It works the same. Kalau tujuannya adalah dunia. Tapi kalau tujuannya adalah bukan dunia, rumusnya beda. Rumusnya jadi semakin lama lu ada di situ, semakin lu jatuh cinta di situ. Itulah namanya sakinah. Tunggu. Kalau dikaitkan sama handphone tadi, aku relate banget. Dan jadi gini, bener kata Ustadz, ketika kita pengen banget punya handphone, kita tonton berkali-kali, berkali-kali sampai udah kepengen, dan bener-bener kayak tiap hari ngimpiin itu gitu. Tapi tadi yang Ustadz bilang, karena bukan tujuannya itu, ya kan? Nah, tapi kan itu harus untuk diingetin terus kan, tujuan lu apa gitu. Nah, aku pernah kejadian, apa bener handphone ini mengantarkanku tujuan? Apa jangan aku pengen handphone ini doang? Aku mulai dulu dengan mengganti tas yang lebih kecil untuk bisa masukin handphone aku plus power bank, karena waktu itu masalahnya di baterai. Ternyata makin kesulitan. Oke, aku coba dulu dengan mengganti baterainya ke tukang servis. Ternyata masih nggak bisa. Jadi aku coba hampir setahun, setahun untuk tidak membeli handphone yang karena aku lagi ngecek. Betul. Jangan sampai aku pengen handphonenya ini. Betul. Padahal jangan-jangan bukan karena tujuannya. Bukan karena fungsinya. Iya, fungsi kan ke arah tujuan. Sebenarnya tujuannya tercapai aja dengan handphone yang lama. Benar. Aku ganti handphone gitu. Benar. Ternyata aku udah coba semua dan memang sangat tidak produktif. Sampai aku nabung dan akhirnya terbelilah handphone yang baru. Dan tadi karena Antum bilang kan, karena sudah tahu tujuannya, menikahnya akan sakinah tadi kan. Betul. Aku sekarang megang handphone ini lebih banget, ngerasa kayak lebih menjaga. Karena aku tahu ini untuk sebuah tujuan. Betul. Jadi benar-benar kalau dulu pernah terjadi beli doang karena kepengen. Benar. Dalam hitungan minggu tahu-tahu udah ketelingsut di mana, udah. Betul. Dan kepengen lagi beli yang baru. Tahu nggak kenapa aku tahu? Kenapa? Karena aku begitu. Makanya aku menghack diriku sendiri untuk tidak begitu. Untuk bisa membedakan mana yang benar-benar kita perlu untuk mencapai tujuan. Mana ini keinginan diri kita doang. Kalau dalam pernikahan? Gimana cara ngeceknya? Atau kayak udah suka nih sama dia. Atau aku pengen nikah nih. Bagus. Biar tahu ini FOMO doang kah atau nafsu doang itu gimana? Kayak kata lu, tunda dulu. Tunda dulu. Udah jangan buru-buru di khitbah, tunda dulu.
apa yang lu perluin sebenarnya. Contoh ya, tau gak gimana cara aku menunda? Gimana cara antum menunda dan akhirnya tetap nikah muda itu? Gini ya, lihat ya. Nah ya betul. Coba lihat ya. Ada seseorang datang pada Rasulullah SAW sebelum aku jelasin tentang menunda ini. Dan dia bilang pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku pengen menikah. Kata Rasul, kamu udah lihat orangnya? Belum ya Rasulullah, lihat dulu. Berarti jangan langsung, Rasul aku pengen menikah. Kayak gitu kan. Masya Allah, mulia sekali nikah. Iya enggak kan. Lihat dulu. Oke. Dan temukan apa yang kamu sukai daripada dirinya. Dalam arti adalah apa yang kamu perlu dari dia. Kamu coba lihat dulu. Artinya coba ya kalau bahasa kita adalah tunda dulu, coba dipikir lagi. Ini benar atau enggak? Oke, coba lihat ya. Aku punya banyak sekali, kalau misal lu buka handphoneku, aku punya banyak sekali barang-barang di marketplace yang aku taruh di wishlist lah, keranjang. Dan kalau ada tanggal kapan aku taruh di keranjang, lu akan lihat ada yang 2 tahun yang lalu, ada yang 3 tahun yang lalu, ada yang beberapa bulan yang lalu, ada yang sudah aku hapus. Dan kebanyakan tanaman tuh di situ tuh. Oke. Karena aku kan tahu kan, sekarang kan mudah banget kita untuk beli tanaman. Mudah banget. Mudah, dan orang-orang mikir kan gimana bawanya. Tiki punya, karena dia punya khusus untuk paket tanaman. antar khusus untuk tanaman. Nah tapi banyak banget tanaman di sini kan. Nah ketika banyak banget tanaman di sini bro, itu ketika aku masukin tau gak, itu aku tuh di dalam hati rasanya udah kayak beli. Paham gak sih maksudnya? Nah itu sama aja kayak ketika barangnya datang terus kemudian kita merasa, ternyata kita gak perlu-perlu amat ya. Iya. Sering kayak gitu kalau ini. Kalau caranya gitu tuh. Masukin dulu ke keranjang, udah perlu. Itu yang pertama. 2 pinjem. Tapi ini aku gak saranin ketika orang nikah ya. Masa pinjem bini orang? Iya. Itu kan ya. Pinjem punya orang barang itu. Iya, jangan dipinjem ya guys. Dia masukin keranjang. Iya. Masuk wishlist. Iya wishlist kan. Dalam doa-doa sepertiga malam kata orang gitu. Tapi gak usah spesifik orangnya. Kalau spesifik orangnya aku juga gak sepakat sih. Curang tuh berarti. Itu malah nanti jadi memburu-buru. Setan yang masuk tuh. Iya itu sama. Enggak setuju. Gitu kan ya. Nah artinya itu bisa kita tunda dulu. Yang kedua adalah, ada orang berkata gini, cenderung orang-orang yang kurang kasih sayang di rumah, mereka cenderung untuk impulsif. Dan salah satu impulsif adalah impulsif dalam memilih pasangan. Yang mungkin banget ketika dia sudah nikah dia nyesel ternyata dia bukan perlu spek ini. Paham gak sih maksudnya? Nah itu impulsif. Nah kenapa? Karena kurang kasih sayang. Maka cobalah perbaiki dulu kasih sayangnya di rumah, please. Bagi orang-orang yang mau nikah ya, salah satu nasihat terbaik yang bisa aku berikan pada mereka, perbaiki hubungan dengan orang tua. Berkasih sayanglah dulu. Berkasih sayang dulu, supaya kamu ngerti sebenarnya seperti apa pasangan yang kamu perluin. Lah kalau kamu aja sama orang tua kamu nggak bisa berkasih sayang, guys, please. Iya sih. Gimana cerita kamu bisa mengasihi orang lain? Atau kamu nggak siap kayaknya untuk dapat limpahan kasih sayang orang? Kalau kamu gak bisa mengasihi orang tua, gimana kamu bisa menua bersama orang yang kamu kasihi? Ada lagunya tuh kan? Apa? Ustadz puasaku batal untuk aja menguji. Tapi paham kan maksudnya kan? Nah makanya aku bilang itulah kenapa birrul walidain itu perlu. Ketika sebelum dia menikah minimal dia berkasih sayang dulu dengan orang tuanya. Kalau belum pernah terus kemudian ngobrol dengan orang tua, ayo ngobrol dulu. Karena nanti kamu menikah itu 80% dulu tuh ngobrol. Lah gimana ceritanya? Oh my god. Lah tapi aku pasti bisa ngobrol dengan pasanganku, dengan orang tua gak bisa. Siapa yang jamin? Iya. Siapa yang jamin? Benar. Karena kebanyakan orang-orang yang gak bisa ngobrol sama orang tua juga gak bisa ngobrol sama pasangannya. Ya. Itu sama aja. Iya. Paham gak sih maksudku? Nah ini coba dulu dilihat dulu sebelum lu nikah muda nih sama orang tuamu, perbaiki dulu. Karena secara penelitian orang-orang sudah cukup kasih sayangnya di rumah. Pertama dia pasti akan memilih calon yang tinggi standarnya. Begini cara bapakku memperlakukan aku. Aku dipeluk bapakku berkata baik kepada aku. Ketika aku lagi perlu bapakku coba untuk menasihatin kepada aku. Bagi yang perempuan, bagi yang laki-laki, ini cara bapakku memperlakukan aku. Ini cara ibuku diperlakukan sama bapakku. Berarti beginilah aku akan memperlakukan dia dan segala macam. Otomatis yang pertama standarnya pasti akan naik. Yang kedua adalah secara emosional dia sudah matang. Dia sudah bisa menerima kasih sayang. Dia sudah bisa mengekspresikan kasih sayang. Dan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Serius. Ada banyak banget orang-orang yang sudah nikah bilang sayang pada istrinya sulit.
Iya. Ada banyak banget orang-orang yang sudah nikah tapi nggak bisa komunikasi sama istri. Dan ini jangan apa orang bilang dimaklumi itu apa sih? Jangan diwajarkan. Jangan diwajarkan karena Aku seringkali adalah gitu. love language-ku lewat kasih duit. Nggak gitu ceritanya. Iya. Kan kadang kasih duit sambil bilang saya. Iya, kadang-kadang bahkan seorang istri itu bisa banget nggak dikasih duit kalau dia bisa ngelihat itu tuh sayang sama dia. Iya. Tapi istri-istri itu kadang-kadang kalau sudah dikasih duit tapi orang nggak sayang, dia akan cari sayangnya pada yang lain. Iya. Itu yang problematika. Nah, jadi permasalahannya bukan nikah muda, tapi sejauh mana dia tuh siap gitu maksudnya. Nah, dan cara untuk siap adalah ayo ukur dulu dengan orang tuamu. Beres dulu di rumah. Beres dulu. Jangan-jangan nikah cuma pelarian karena udah gak kuat lagi di rumah. Pleasure lagi kan? Iya lagi. Kenapa aku nikah? Supaya aku bisa terus kemudian diselamatkan di rumah. Aku udah bosan di rumah. Aku mau keluar. Ya Allah. Ini toksik banget. Ya masalahnya adalah nikah tuh bukan cuma untuk kamu masalahnya. Iya sih. Tapi nikah tuh adalah untuk satu purpose, tujuan. Benar lagi. Nah, purpose ini pelajarin. Iya. Kalau purpose ini udah dipelajarin, nikah itu menjadi sesuatu yang berkah. Benar. Nikah itu menjadi sesuatu yang tidak perlu untuk dijadiin sebagai pencapaian yang harus diumbar-umbar karena itu cuma perantara. Benar. Nah, yang harus kita kejar adalah jadi gini, kalau aku mau pergi dari Jakarta ke Bekasi, aku bisa jalan kaki. Dan taruhlah aku sudah pernah jalan kaki pergi ke Bekasi. Aku tahu kalau aku pakai motor, aku bisa sampai lebih cepat. I know it better karena aku udah nyoba pakai jalan kaki. Betul. Kalau aku pakai mobil, aku tahu bukan hanya aku bisa lebih cepat, tapi aku tidak kepanasan dan aku tidak kehujanan. Tujuannya untuk apa? Untuk sampai lebih cepat, untuk sampai lebih baik. Tujuannya untuk apa? Untuk yang lebih besar lagi, dakwah misalnya. Atau misalnya purpose dalam nikahmu apa misalnya? Untuk membentuk keluarga yang lebih taat pada Allah misalnya. Atau misalnya untuk mencontohkan pada orang-orang seperti ini loh harusnya di dalam Islam itu terjadi. Nah, lu kebayangkan proses yang aku lakukan seperti apa? Ketika aku harus menunda nikah. Aku nikah umur 18 maunya. Ya Allah. Serius? Tanya bapakku tuh. Aku bilang gini. Kalau aku jadi bapak antum juga aku larang sih. Pi, Felix mau nikah. Jawabannya kan jinian kau nih. Bahasa Palembang. Nafsuan. Mesum banget tuh. Gitu kan. 18. Iya 18. Karena aku pikir aku udah siap. Oke. Tapi ternyata di titik itu aku jadi belajar. Oke, tunda dulu. Oke, coba lihat. Sebenarnya kamu bisa meyakin dalam kepalaku gila, Lik. Lu yakin bapak lu sendiri aja belum bisa, yakinin bapak orang. Oh iya juga ya. Lah iya. Ngegolin di bapak aja masih belum bapak bisa. Bapak aku aja masih ngira aku mesum. Iya. Apalagi bapak orang lain. Iya juga ya. Bisa jadi kalau aku ke rumahnya dia bilang apa? Emang kamu udah hamilin anakku? Iya. Coba bayangin lu. Itu macam-macam ya. Itu macam-macam kan. Tapi ketika aku sudah lebih bijaksana, 18 tahun aku sudah ngerti. Oke, bapakku belum bisa aku yakinkan. Maka prioritasku adalah memperbaiki hubungan dengan bapakku dong. Menunjukkan bahwa aku adalah lu juga. Aku tuh juga laki-laki loh sama kayak lu. Lu apa yang lu bisa? Gue juga bisa. Lu bisa benerin genteng, gue juga bisa. Lu bisa ngurusin anak-anak lu, gue juga bisa ngurusin anak-anak lu. Ini subuh aja masih bangun kayak gitu kan sering kan terjadi gitu. Lu bisa apa? Bayar listrik, gue juga bisa. Asal lu kasih dulu gue duit. Kan situ bosnya ya. Paham kan maksudnya? Tapi maksudnya gini, karena itu adalah sesuatu yang penting banget. Dengan menunda itu kita jadi lihat oke. Dan lu tahu apa yang terjadi? Ketika aku menunda pernikahanku. Salah satu yang mungkin aku syukuri dalam hidupku. Calonnya ganti. Oh wow. Di titik itu. Biar aku tebak. Calonnya ganti karena visi antum berganti. Betul. Di titik itu aku tahu ada yang lebih pantas mendampingi aku. Oh, yaitu wanita dengan kaos kaki nyemplung ke sawah itu. Paham gak maksudku? Ngerti. Paham kan? Ngerti. Tapi gini, itulah penting menunda itu. Tapi tidak semua harus ditunda ya. Makanya benar-benar ya kalau dia perlu ngobrol sama bapak ibunya, perlu ngobrol sama ustadznya misalnya, dan segala macam. Karena kadang-kadang juga ada sesuatu yang memang harus disegerakan, tapi ditunda-tunda. Tapi bagi aku penundaan itu berakhir manis. Karena setidaknya aku lebih ngerti tentang apa yang aku inginkan. Ternyata bukan fiturnya aku inginkan. Bukan gengsinya aku inginkan, tapi fiturnya misalnya atau segala macam. Nah, perlu waktu kadang-kadang untuk memahami itu. Jadi sebagaimana nikah butuh alasan kuat, betul. Menunda pun juga perlu alasan. Betul. Maka ketika anakku misalnya datang kepada aku lalu terus bilang gini, "Bi, mau nikah." Aku bilang gini, "Kenapa?" Yakinin aku. Iya lagi. Aku ngomong gitu ke Hasan bahkan di level mainan. Buset. Papa mau beli ciki. Iya, itu beneran. Oh gitu? Iya. Yakinkan aku. Iya bahasanya gak yakinkan aku. Kenapa? Kasih tahu alasannya. Oke. Ya karena kan gak lapar dia bilang. Kamu udah makan? Karena kamu bapakku. Masa aku minta bapak lain? Ya
Oh, bapak berarti bilang nggak boleh, boleh bilang nggak boleh dong. Bapak berarti boleh bilang nggak boleh dong. Oke. Jadi kayak gitu itu ngelatih itu untuk kasih reason. Reason. Betul. Itu kalau anakku aku akan tanya kenapa harus begitu. Dan aku akan ngomong gitu kan bisa begini kan bisa begitu. Sampai di titik dia bisa meyakinkan aku. Baru aku bilang oke, kamu bisa. Karena dia harus bertanggung jawab dengan apapun pilihannya. Ini menarik nih. Apa? Anggap aja ini sekarang dia orang mau yakinin bapak ya. Apa yang bikin seorang bapak kayak antum percaya bahwa anak antum udah siap nikah? Sangat simpel, kalau dia punya purpose. Oh, itu aja cukup. Iya. Oke. Contoh ya misalnya dia bilang, aku pengen membentuk anak-anakku untuk jadi pembebas Baitul Maqdis misal. Aku tanya, oke, semua orang bisa ngomong gitu. Oke. Tapi kalau sebelumnya kamu malah main game, tapi ini game pembebasan Baitul Maqdis. Maksudnya niat itu tercermin dari perbuatan kan? Benar. Ya. Jadi ketika dia mencoba untuk meyakinkan aku, dia harus tahu bahwasanya action speaks louder than words. Lah iya kan? Lah masa cuma ngomong doang mah gampang. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang ke lu ketika Husna udah gede. Lu dia bilang aku pengen menikah sama anakmu. Terus lu tanya, kenapa lu harus milih anak gua? Kenapa harus anak gua enggak yang lain? Betul. Terus dia tanya, karena anak bapak adalah anak terbaik yang pernah aku kenal. Oke, kenapa? Kamu emang mau kemana dengan anakku? Karena aku pengen membebaskan Baitul Maqdis. Sebelum ke situ aku nanya, emang udah berapa orang yang kamu kenal? Aku pengen, kamu kenal cewek A, cewek B, cewek gak bener? Iya. Ya iyalah anakku yang... Terus lu tanya, lu udah nyiapin apa untuk bisa nikahin dia untuk mencapai tujuannya itu? Alhamdulillah, aku sudah sholat 2 rakaat sebelum subuh. Karena itu lebih dari dunia dan seisinya. Iya. Pulang tambahin tahajud. Paham kan? Artinya kan aku yakin kalau ada orang ngerti bahwasanya sholat sebelum subuh 2 rakaat itu lebih besar daripada dunia dan seluruhnya, dia nggak akan jadiin itu sebagai alasan untuk ngambil anak orang. Itu tanda bahwa lu nggak paham, lu nggak ngerti, paham kan? Jadi perbuatan lu tidak satu sinkron dengan ucapan lu. Oke. Paham gak sih maksudku? Jadi kadang-kadang ada, lu pernah ketemu gak sih ada orang yang datang ke lu bukan untuk ngelamar anak ya, tapi untuk meyakinkan lu dengan seolah-olah kayak gini. Karena ketika dia ketemu aku, dia seolah ngomong tentang Islam gitu loh maksudnya. Yang dia pikir bakal membuat aku impress. Tapi ternyata dia gak ngerti. Dia kayak bawa dalil, malah kita ngerti kayak enggak gitu. Paham gak sih? Mendingan lu bicara yang lain aja, jangan bicara Islam gitu maksudnya. Karena lu justru lucu, itu justru menggambarkan lu gak ngerti gitu maksudnya. Paham. Oke, berarti yang perlu dilakukan bagi seseorang sekarang ini bukan tentang nikah muda atau nikah tua, tapi lu nikah siap. Iya. Dan kesiapan itu dibangun dengan punya visi tadi. Ya kan, purpose. Betul. Dan purpose dilihat dari upaya-upaya mencari purpose itu. Betul. Sebelum akad, jadi gini, an-nikah sunnati atau nikah itulah sunnahku kata Rasulullah. Lu jangan potong di situ aja. Oke. Please lu lihat apa yang Rasul bentuk pada anak-anak ini. Sehingga mereka umur muda itu sudah bisa melakukan apapun yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang tua. Lu harus lihat bagaimana Rasul membentuk Zubair bin Awam. Yang ketika dari kecil itu sudah tersinggung dengan orang yang menghina Rasulullah. Lalu nyeret pedangnya lalu bilang, siapa tadi yang menghina Muhammad? Gak gitu. Siapa tadi yang menghina Muhammad? Masih muda. Gitu, maksudnya orang jadi bilang kecil-kecil udah berani ya. Betul. Gitu. Dan lu harus lihat bagaimana Rasul membentuk Ibnu Abbas. Lu harus lihat bagaimana Rasul membentuk Ali bin Abu Thalib. Dan ketika lu sudah melihat itu, dan lu sudah ngerti seperti apa mereka terbentuk, mereka punya purpose yang lebih besar daripada hidup mereka sendiri. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan sebelum nikah ya, catat dan garis bawahi. Sebelum nikah yang lebih besar daripada hidup mereka sendiri. Maka ketika mereka bertanya pada Rasulullah, kira-kira aku nikah atau tidak? Rasul bilang an-nikah sunnati. Benar. Lu jadi ngerti konteksnya. Kayak apalagi yang lu tunggu? Kamu udah sangat siap kok untuk ini. Benar. Mungkin kalau ada yang nanya pada Rasul sekarang. Iya. Ada tapinya biasanya tuh. Dikasih checklist. Tapi ini benar loh. Iya. Tapi ini benar loh. Bagi orang-orang yang ta'aruf kan kita kasih checklist. Betul. Dan zaman dulu kan gak perlu itu. Betul. Karena ya mereka sudah dididik oleh Rasul. Tapi aku tahu momen Ramadan adalah momen terbaik sebenarnya. Untuk kita ngecek kita udah siap atau belum. Iya sih. Karena di sini kan momen yang kita harusnya habis-habisan nih. Betul. Bisa gak bangunnya, bacaannya, betul, ibadahnya, benar, itu nunjukin kualitas kita gitu loh. Betul. Ya ini mungkin salah satu semacam waktu yang Allah siapkan untuk kita jor-joran untuk ngelihat sebenarnya kita udah di titik bener nyesuaiin sama visi kita gak sih gitu. Kata kuncinya adalah menikah itu ketika kita sudah siap bukan untuk menyiapkan sesuatu. Kalau lu nikah untuk nyiapin sesuatu lu telat, serius deh. Iya, karena saat nikah aku bukan lagi siap-siap.
Sebelum nikah aku baca buku banyak banget. Aku beli buku banyak banget. Begitu aku nikah, itu uangku ada hak orang. Iya. Waktuku ada hak orang di situ. Jangan sampai udah nikah terus akan bilang kayak, wah pernikahan ini merenggut. Betul. Mimpi-mimpiku, cita-citaku. Jelasin aku gimana cara ketika sebelum nikah lu nggak baca buku, terus gimana cara setelah lu nikah lu baca buku? Iya. Dibacain. Iya. Karena kan udah gak sempat. Pernikahan tuh udah saatnya kerja, tanda kutip udah saatnya bener ngelakuin sesuatu kan ya. Aku tidak membuat orang juga pengen takut untuk melakukan nikah, enggak juga sih. Aku faktanya aku nikah 22,5 tahun. Tapi lu harus tahu, pertama kali gua ngomong sama bapak gua itu umur 18. Jadi di titik itu lu jangan ngeliat gua nikah umur 22,5, tapi lihatlah aku nyiapin diri 4 tahun, 4,5 tahun in fact. Tapi benar sih Ustadz ngomong bukan untuk menakut-nakuti, sebagaimana motivator bisnis yang kita bahas kemarin. Betul. Ngomong ya untuk menyemangati, Betul. artinya ya siapin dong. Iya, karena aku ngerti banget bahwa salah nikah lebih parah daripada gak nikah-nikah. Begitu Sobat Tiki. Selamat menyiapkan pernikahannya. Jadi yang ada tuh titipan kilat, bukan pernikahan kilat. Pesantren kilat ada. Ada, tapi tidak cukup untuk pernikahan yang panjang. Oke teman-teman, sampai jumpa di Tiki On Air episode berikutnya. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.